Jadi mesti dibayangkan, Gibran datang ke tempat saya tentu ingin belajar, ingin berteman. Kan buat saya bagus betul, saya bisa pengaruhi jalan pikirannya pada waktu itu. Bung Rocky, ternyata Anda benar-benar dilaporkan oleh relawan Gibran ya. Kacau Pak ya polanya kalau nggak berubah juga ini. Kalah debat, terus lapor polisi. Ya, saya nggak duga bahwa akan berlanjut jadi masalah pengadilan lagi. Jadi kalau saya dilaporkan atas dasar pemberitaan iNews itu juga agak absurd karena kan oke, saya kemarin menerangkan itu pada FNN. Tetapi masalahnya adalah buat apa dilaporkan sesuatu yang justru akan menimbulkan kehebohan baru itu. Jadi kalau pakai prinsip undang-undang ITE, ya pasti justru karena dilaporkan maka timbul kehebohan itu, dan orang akan hubungkan lagi itu bahwa dinasti Jokowi itu doyannya lapor-melapor tuh. Padahal sebetulnya insinuasi udah berlangsung dari awal itu bahwa Jokowi atau keluarga Jokowi itu potensial untuk dipersoalkan karena nanti mungkin setelah dia lengser karena ada dugaan-dugaan money laundering segala macam, atau korupsi, keistimewaan, jual beli pengaruh pada anak-anaknya. Kan itu jadi pengetahuan umum tuh. Tapi saya terangkan lagi ya bahwa memang Gibran datang ke tempat saya, lalu kita bicara. Pada waktu itu Gibran masih saya anggap oke, anak ini masih mungkin untuk dibenerin cara berpikir dia tentang politik atau tentang kekuasaan. Tapi kan nyatanya tidak. Dan jadi sekali lagi pada waktu itu Gibran, kan ada berita yang panjang lebar pada minggu-minggu itu. Pada waktu dia datang ke saya bahwa setelah dia jadi wali kota, semua menteri hampir satu kabinet itu mondar-mandir pergi ke Solo. Lalu saya tanya tuh, berarti setiap weekend ada aja menteri datang ke tempatmu Gibran tuh? Ya dia bilang, iya akan saya terima aja, karena mungkin ada yang mau membantu soal percepatan pembangunan di Solo. Ya bagus-bagus aja kan. Lalu saya tanya tuh, pasti ninggalin amplop ya, atau mungkin saya bilang ninggalin uang atau apalah. Pokoknya yang saya maksud pasti ninggalin sesuatu yang sekarang mungkin disebut gratifikasi. Dia nggak mau jawab tapi dia ketawa aja kan. Lalu saya bilang tuh, itu hati-hati, itu nanti kamu saya tuduh sebagai koruptor. Nah itu sebetulnya. Jadi pada waktu itu saya memang justru ingin melindungi dia supaya tidak terseret di dalam isu-isu yang beredar selama itu. Kan tetap orang akan curiga ngapain ada menteri. Itu diberitakan di media massa bahwa menteri-menteri itu datang ke Solo untuk menemui Gibran tuh. Ada yang mungkin alasannya nemenin lari pagi atau membantu promosi beberapa jenis UMKM. Tetapi buat saya itu kecurigaan, ngapain Gibran itu dikunjungi oleh para menteri. Padahal sebenarnya banyak juga wali kota yang harusnya dikunjungi oleh para menteri. Tetapi kenapa ke Gibran ya aja keterangan yang pasti di kepala saya karena dia anak presiden. Kan itu intinya tuh. Anda benar nih kalau undang-undang ITE itu kan yang bikin kehebohan bukan pernyataan Anda, tapi sikap relawan Jokowi yang mengancam Anda secara fisik ya pada waktu acara live itu yang bikin heboh. Tapi anehnya yang dipersoalkan ini keterangan Anda ketika Gibran menemui Anda di rumah Anda nih waktu itu ya di Sentul itu. Seingat saya ini tahun 2021 kalau nggak salah ya, ketika dia belum lama menjadi wali kota Solo. Jadi mesti dibayangkan, Gibran datang ke tempat saya tentu ingin belajar, ingin berteman. Kan buat saya bagus betul, saya bisa pengaruhi jalan pikirannya pada waktu itu. Bahwa dia ingin jadi pebisnis aja, nggak mau main politik. Lalu saya bilang bahwa hati-hati, Anda nanti akan dikunjungi oleh segala, atau pada waktu itu mengunjungi udah ada itu, bahwa berita-berita bahwa para menteri datang pada Gibran atau tokoh-tokoh nasional. Lalu saya bilang bahwa itu artinya ada potensi Anda didakwa sebagai korupsi karena menerima, bahkan menerima menteri aja itu udah semacam sinyal tuh. Jadi itu yang saya terangkan lebih detail di iNews, bahwa kamu itu akan disebut koruptor. Jadi konteksnya begitu. Jadi sebetulnya saya berniat baik bahwa Gibran itu masih bisa diselamatkan dari pengaruh buruk itu pun. Kan itu pada waktu itu kan semua orang merasa ini anak muda, tetapi kemudian udah banyak orang mondar-mandir di situ. Jadi saya tanyakan itu pada dia itu, dan saya mengatakan memang bahwa Anda nanti akan dianggap koruptor. Ada koruptor nanti itu. Kan itu konteksnya tuh. Tetapi kemudian memang akhirnya Gibran masuk di dalam jebakan-jebakan politik, lalu isu berkembang terus bahwa Gibran, bahkan pada tingkat tertentu seluruh keterangan itu kan kita udah dapat bahwa Gibran akhirnya terjun dalam politik, bahkan diangkat secara eksklusif oleh ayahnya. Nah di situ saya marah gitu kan, itu dasarnya kan. Jadi kalau saya terangkan di iNews nggak ada soal, silakan aja panggil pada Gibran. Kan yang mesti melaporkan Gibran kan kalau itu sebagai penghinaan maka panggil Gibran. Nanti saya terangkan bahwa pada waktu itu gue justru mau bela lo gitu, karena lu datang ke tempat gue kan kira-kira begitu kan. Jadi saya buatin dia teh kok pada waktu ini, saya buatin ya khusus buat kamu supaya saya bisa cegah dia itu. Bahkan saya bilang Anda masih muda kok, Anda masih punya 10 tahun ke depan, masih punya potensi itu, ngapain mesti bermain politik dari awal tuh, biarin bapakmu yang bermain politik. Kan saya belak-belakan ngomong di situ kan. Tapi kemudian ya berita-berita ada berita itu, cari aja sendiri di koran, dan pasti akan ketemu bahwa banyak pejabat yang datang menemui Gibran.
Jadi itu yang saya ingin katakan. Tapi bagus juga kalau saya dipanggil polisi lagi, saya akan terangkan bahwa memang saya terangkan itu kok. Apa salahnya tuh dari awal saya berupaya untuk memberi dia nasihat supaya jangan terlibat di dalam kerangka itu, kerangka korupsi atau potensial korupsi karena jual beli jual beli pengaruh bahkan atau jual beli suasana, itu kan juga suasana. Pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Santri Indonesia Foksi Muhammad Nasir Shahib. Laporan ini dilayangkan terkait dengan pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kerap menerima setoran dari sejumlah menteri saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Menurut Natsir, ucapan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap Gibran yang baru saja terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk keprihatinan saya sebagai pendukung Gibran. Saya merasa sebagai bagian dari masyarakat yang dirugikan oleh pernyataan itu dan ingin membawa masalah ini ke ranah hukum, kata Natsir pada Sabtu 7 September 2024. Natsir menambahkan bahwa tuduhan Rocky Gerung termasuk dalam delik pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Namun ia menyadari bahwa pengaduan ini bersifat delik aduan yang berarti harus diadukan langsung oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu Gibran sendiri. Kami mendorong agar Gibran melaporkan kasus ini agar menjadi pelajaran bahwa tidak bisa sembarangan berucap tanpa dasar yang jelas. Tambahnya, tidak hanya melaporkan ke polisi, Nasir juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan somasi kepada Rocky Gerung. Mereka meminta Rocky untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara publik dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak ada klarifikasi, kami akan melanjutkan langkah hukum lebih lanjut. Kami ingin ini menjadi pelajaran, ujar Nasir. Terkait hal itu, Rocky Gerung kemudian memberikan tanggapannya sebagaimana pernyataannya dalam sebuah video di channel Rocky Gerung Official. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya Solo. Saya bilang, you koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia nggak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gue mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu.